Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini saya akan memperkenalkan panel instrumen HD785-7. Langsung saja di sini kita mulai dari pojok kiri sini. Ini ada yang namanya engine coolant temperature, kemudian di bawahnya ada yang namanya transmission oil temperature. Nah, ini di bawah di sampingnya sini ada yang namanya tachometer atau biasa orang bilang itu RPM. Di bawah sini ada yang namanya shift indicator. Kemudian geser ke sampingnya ini semua namanya shift lever, position pilot lamp. Geser ke sampingnya kayak semua unit ada ya. Ini namanya speedometer. Kemudian di bawah sini ada yang namanya auto retarder indikator. Nah, kemudian di samping sini ada yang namanya brake oil temperature. Kita geser lagi di bawah sini ada yang namanya fuel gauge. Kemudian di bawah sini ini yang nyala ini ada namanya dam body fluid. Kemudian di atas dam body fluid ini nggak bisa nyala ya teman-teman ya. Ini ada kotak nih, kotak ini ada berapa instrumen panel ya. Di sini namanya retarder atau brake. Pada saat kita ngerem dia akan nyala. Kemudian di sini ada namanya emergency steering. Pada saat kita mengaktifkan switch emergency steering dia akan menyala. Nah, ini ada namanya indikator pilot lamp. Kemudian di sini kita geser, di sini sebelah lagi sini ada kotak juga ya. Di sini ada beberapa panel juga. Kalau yang nyala ini namanya seat belt caution lamp, atasnya parking brake pilot lamp. Ke samping lagi ada namanya brake oil pressure, ini yang segitiga. Kemudian ada gambar bahaya ini central warning lamp. Kemudian di samping sini, di samping seat belt caution lamp ada yang namanya seat caution lamp. Sebelahnya lagi ada namanya brake caution lamp. Sebelahnya ada lagi ada yang namanya transmission caution lamp. Sebelahnya lagi engine caution lamp. Di sini sebelahnya lagi ada machine caution lamp, atasnya maintenance caution lamp. Nah, kemudian di samping ini ada namanya battery charge pilot lamp. Kemudian di sini nggak bisa nyala ya teman-teman ya. Di sini ada yang namanya hydraulic oil temperature. Kemudian di samping sini, di samping brake oil pressure ini ada yang namanya engine oil pressure. Kemudian nih ada kayak ini ya, kotak kecil lagi. Kotak kecil ini di sini ada yang namanya pada saat kita mengaktifkan power mode, nah dia akan muncul modenya di sini, mode power atau ekonomi. Kemudian di sini ada namanya lock up pilot lamp. Pada saat kita mengaktifkan switch ice low, nah dia akan menyala di sini teman-teman ya. Kemudian di sini kita geser ke samping. Di sini ada yang namanya dimmer nih ya, dimmer. Ini untuk mengatur kecerahan pada instrumen panel ini. Pada saat kita malam atau siang kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian ini check bulb switch. Check bulb switch ini bisa menyala. Nah, di sini nyala semua teman-teman ya. Nyala semua. Untuk mengecek awal kita pada saat ingin mengoperasikan unit atau menjalankan unit, panel instrumen itu dalam keadaan normal. Di sini ada yang namanya switch set lamp, lampu kanan dan kiri. Lampu kanan dan kiri. Di sini sudah hilang ya gambarnya teman-teman. Ini di sini kita ini dua tombol ini. Pada saat kita ingin melihat AM kita bisa pakai ini.
Pada saat engine mati atau tidak running, kita pencet aja ya ke atas, dia akan menyala pada indikator ini. Indikator ini dia akan menyala, HM dan odometer. Oke, kita geser ke samping teman-teman. Di sini ada yang namanya power mode yang tadi saya jelaskan ya. Pada saat kita pencet ini, dia akan menyala di panel instrumennya. Kita menggunakan mode power atau ekonomis. Kemudian kita geser di samping sini. Ini ada yang namanya ice low. Nah, yang tadi saya bilang ya. Pada saat kita mengaktifkan switch ini, nah aktifkan. Nah, ini pada panel monitor, pada saat kita ingin parkir atau apa, kita aktifkan ini, itu akan mengurangi hentakan pada unit. Kemudian di sampingnya ini adalah lampu fatigue ya, tapi ini udah nggak aktif lagi. Ini ada namanya ARSC. Nah, ARSC ya, dia menyala kan. ARSC ini digunakan untuk pada saat kita kondisi turunan ya, kita banyak yang kita operasikan. Nah, kita pencet aja ARSC, kemudian disetel ini di indikator ARSC ini pada kecepatan berapa dia akan ngerem. Kemudian di samping sini ada yang namanya ASR, Auto Spin Regulator. Ini fungsinya pada saat kita slip atau amblas. Nah, kita aktifkan ini. Atasnya ini ada switch hazard. Kemudian ini emergency steering. Oh, lupa ini tadi ya teman-teman, ini ada yang namanya high beam. Kemudian turn signal lamp kanan dan kiri. Di sini ada AC teman-teman ya. AC sama seperti semua unit. AC-nya di sini ya. Oke. Ke samping sini ya. Di samping sini ada yang namanya shift lever ya. Kita lihat di sini. Ini shift lever. Kemudian di samping ini ada yang namanya switch parking atau switch parking brake. Kemudian di sini teman-teman, ini namanya power window. Nah, kita akan menaikkan kaca jendela sebelah kiri aja teman-teman ya. Nah, kita menggunakan power window ini. Oke, kita lanjut di bawah. Ini yang namanya acceleration atau pedal gas. Kemudian di sampingnya ini adalah foot brake atau service brake. Kemudian di samping sini ada yang namanya emergency brake. Ini tilt steering untuk mengatur posisi steering pada saat kita ingin mengemudikannya ya. Ini tilt steering. Sama semua unit ini. Semua unit di sini ini untuk menyalakan, mengaktifkan lampu utama. Kemudian ini untuk turn signal lamp tadi. Ini wiper. Ini untuk penyemprotan air wiper. Sama. Ini lever retarder. Kemudian ini pada saat kita mengaktifkan ARSC ini, kita aktifkan ARSC-nya sini ya. Sorry ya teman-teman ya. Ini ARSC kita aktifkan. Nah, kita ngaturnya lewat sini teman-teman. Sini pada kecepatan berapa kita mau setel, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Pada saat kita ketek ke atas atau arahkan ke atas seperti ini, dia akan kembali normal atau secara tidak langsung akan netral pada saat kita pencet ke atas. Untuk men-setnya ke atas atau ke bawah. Kemudian di samping ini, di sini klakson sama kayak unit-unit seperti biasa ya, klakson. Ini namanya fire suppression. Kemudian yang ini
Ini untuk mengetahui keadaan fire suppression dalam keadaan normal atau tidak. Posisinya ada di belakang unit ya, tergantung masing-masing unit. Ini ada yang namanya loop, auto loop ya. Auto loop itu untuk sistem pelumasannya ya, sistem pelumasan auto loop. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk semuanya.